Stasiun Bekasi Timur masih ditutup. Penumpang yang ingin ke Jakarta harus melalui stasiun Bekasi. Kecelakaan antara kereta cepat Argo Bromo dengan KRL membuat stasiun Bekasi Timur hingga saat ini masih ditutup. Penumpang yang sudah tiba di stasiun Bekasi Timur harus pindah ke stasiun Bekasi. Terbatasnya KRL yang beroperasi membuat penumpang harus berlarian untuk mengejar KRL dan hingga saat ini pemirsa. Dan bahkan informasi yang kami dapatkan sebelumnya pemirsa, seluruh penumpang yang terjebak sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara korban meninggal saat ini mencapai 7 orang pemirsa. Namun belum diketahui sampai kapan stasiun Bekasi Timur akan menutup stasiunnya. Petugas juga masih terus berusaha mengevakuasi seluruh menyisir pemirsa seluruh gerbong agar memastikan tidak ada korban yang tersisa di dalam gerbong hingga pagi ini. Ya pemirsa, kembali kami akan memantau situasi terkini langsung dari stasiun Bekasi Timur pemirsa. Ada rekan kami Anissa Rizkia langsung berlokasi. Selamat pagi Anissa. Ya Anissa, bagaimana kondisi terkini proses evakuasi seluruhnya di sana? Iya, Pram dan juga pemirsa selamat pagi. Saat ini proses evakuasi di stasiun Bekasi Timur Jawa Barat masih berlangsung, di mana baru saja 3 kantung jenazah dibawa melewati kawasan stasiun Bekasi Timur ini. Namun informasi yang kami dapatkan, data terakhir ada 7 korban dinyatakan meninggal dunia dan 81 korban dinyatakan luka berat hingga ringan. Dan hingga kini kami pun juga masih terus melakukan pemantauan di lokasi tempat kejadian, yang mana saat ini dari tim juga masih melakukan penyisiran di gerbong kereta komuter lain yang saat ini masih belum dilakukan penarikan, karena memang saat ini petugas masih memastikan apakah masih terdapat korban di gerbong komuter lain di tepatnya stasiun Bekasi Timur. Dan saya akan ajak Anda untuk menyaksikan situasi terkini. Memang saat ini proses evakuasi tidak hanya melibatkan dari tim dari Basarnas kemudian tim SAR, melainkan juga dari Polri dan juga TNI terus berjibaku melakukan proses evakuasi sejak kejadian Senin malam pada pukul setengah 9 malam tadi. 30 menit setelahnya langsung dilakukan evakuasi. Itu artinya sudah lebih dari 11 jam. Proses evakuasi saat ini masih berlangsung di stasiun Bekasi Timur. Pram dan juga pemirsa, untuk saat ini dari gerbong kereta jarak jauh sudah dilakukan penarikan, dan hingga kini juga dari proses evakuasi sendiri masih dilakukan di seluruh rangkaian komuter lain atau KRL dengan rute Bekasi Jakarta. Kecelakaan yang terjadi pada Senin malam ini melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak kereta komuter lain KRL, yang mana saat ini juga masih terus dilakukan proses evakuasi. Dan informasi yang kami dapatkan, ada total 7 korban dinyatakan meninggal dunia dan 81 korban mengalami luka dan kini dibawa ke 9 rumah sakit terdekat, salah satu di antaranya yakni RSUD Bekasi. Untuk informasi saat ini juga, Pram dan juga pemirsa, memang ratusan personil tengah dikerahkan sejak semalam, dilakukan shifting hingga pagi hari ini tentunya untuk memastikan apakah korban masih berada di antara gerbong-gerbong kereta komuter lain
rute Jakarta Bogor, maksud kami adalah Jakarta Bekasi, yang mana hingga saat ini kami pun juga masih terus melakukan pemantauan begitu. Dan tadi total ada 3 kantung jenazah yang dibawa oleh petugas sejak pukul 7.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi hari ini. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi apakah jumlah korban ini ada mengalami penambahan, baik itu korban meninggal dunia ataupun korban luka-luka. Namun informasi yang saat ini kami dapatkan, untuk korban luka-luka saat ini tengah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengalami perawatan intensif. Tentunya kebanyakan dari mereka yang terhimpit di gerbong kereta ini mengalami luka, yakni di bagian kepala untuk yang luka berat, kemudian untuk yang luka ringan mengalami luka-luka di bagian tubuh bagian bawah. Dan kini kami pun juga masih terus memantau begitu jalannya proses evakuasi Pram dan juga pemirsa. Di belakang saya ini tim SAR bersama dengan tim Polri dan juga TNI, mereka bersiaga tentunya saling berjibaku untuk nantinya apabila ditemukan korban kembali di antara gerbong, nantinya akan langsung dibawa menuju ke rumah sakit terdekat. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pram. Kami mendapatkan informasi dari Ana Purba beberapa saat yang lalu bahwa proses evakuasi penumpang yang terjebak sudah selesai di sana. Apakah benar demikian, rekan Anissa? Memang saat ini proses dari evakuasi sudah dilakukan begitu secara optimal, namun beberapa petugas masih melakukan penyisiran di gerbong-gerbong kereta komuter lain, yang mana memang informasi juga yang kami dapatkan dari sejumlah petugas saat ini. Memang ada total 27 rute kereta api yang keberangkatan dari Pasar Senen maupun dari Stasiun Gambir, yakni dibatalkan. Itu salah satu imbas dari terjadinya kecelakaan komuter lain dengan kereta api jarak jauh. Dan baru saja 1 buah kantung jenazah dibawa oleh tim evakuasi. Namun saat ini kami pun juga terus melakukan konfirmasi kepada pihak petugas apakah adanya penambahan jumlah korban meninggal dunia. Namun kami pun juga berharap bahwasannya tadi informasi yang kami dapatkan ada 3 penumpang yang dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi oleh pihak tim evakuasi. Dan hingga kini memang meskipun para penumpang yang berada di area gerbong ini sudah berhasil dievakuasi, namun saat ini dari kejauhan kami masih mendengar proses dari pengangkutan begitu gerbong dan juga proses pemotongan gerbong kereta komuter lain ini masih berlangsung, Pram dan juga pemirsa. Dan saya akan ajak Anda untuk menyaksikan secara langsung proses dari penarikan dan juga pemindahan kereta komuter lain. Dari visual bisa Anda saksikan bersama. Saat ini tim dari Basarnas, kemudian tim evakuasi dari KAI dan juga tim kepolisian sedang berjibaku melakukan penarikan kereta. Saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Meski proses evakuasi saat ini untuk evakuasi korban sudah selesai dilakukan, namun saat ini fokus dari tim evakuasi sedang melakukan penarikan kereta. Kita saksikan bersama di layar televisi Anda, pemirsa. Untuk kereta api jarak jauh Argo Bromo sudah dilakukan penarikan sejak pagi hari tadi, dan kini rangkaian kereta komuter lain sedang dilakukan penarikan oleh petugas. Kita saksikan bersama, ratusan personil dikerahkan untuk melakukan
evakuasi hingga kini juga informasi terakhir yang kami dapatkan total ada 7 korban dinyatakan meninggal dunia dan 81 korban mengalami luka berat hingga ringan. Dan seluruh korban kini tengah dibawa menuju ke rumah sakit terdekat. Ada 9 rumah sakit yang dijadikan rujukan, salah satu diantaranya yaitu RSUD Bekasi. Proses evakuasi tak hanya melibatkan Basarnas, kemudian pihak kepolisian dan juga TNI, namun terlihat juga tim pemadam kebakaran, kemudian PMI dan juga tenaga kesehatan nampaknya masih berjibaku untuk melakukan proses evakuasi dan tentunya masih melakukan penyisiran di sepanjang gerbong kereta komuter lain. Anissa? Yang saat ini masih belum dilakukan penarikan. Anissa, bisa dengar suara saya Anissa sambil menjelaskan? Anissa? Ya baik Pram. Anissa, mungkin tadi Anda sempat melihat visual yang baru saja Anda kirimkan ke kami. Di saat tengah-tengah penarikan gerbong kereta, petugas masuk ke dalam salah satu gerbong dan membawa seperti kantung jenazah berwarna oranye. Apakah Anda juga melihat di sana? Ya, betul sekali Pram dan juga pemirsa. Tadi kami juga menyaksikan bersama ada sebuah kantung jenazah yang dibawa dari area gerbong komuter lain yang dibawa menuju ke area dalam stasiun Bekasi Timur ini. Kalau di total sejak pukul 7:45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8:05 waktu Indonesia Barat, ini sudah ada 4 kantung jenazah yang dibawa dan kami pun juga masih mengkonfirmasi kepada pihak tim evakuasi apakah jumlah dari korban ini mengalami penambahan. Karena memang untuk informasi terakhir yang kami dapatkan, terdapat 7 korban yang meninggal dunia. Sementara untuk korban yang mengalami luka ini sebanyak 81 dan dinyatakan luka berat hingga ringan. Sejumlah korban kini tengah dibawa menuju ke rumah sakit terdekat, salah satunya yaitu di RSUD Bekasi. Dan kini kalau dilihat dari visual di layar televisi Anda, Pram dan juga pemirsa, rangkaian dari kereta komuter lain memang belum dilakukan penarikan, namun sejumlah petugas nampaknya sedang melakukan penyisiran lebih lanjut. Mengingat informasi yang kami dapatkan tadi ada 3 korban yang baru saja berhasil dievakuasi dan dinyatakan selamat oleh pihak Basarnas. Kami pun juga berharap tidak ada penambahan jumlah korban jiwa karena melihat proses evakuasi yang cukup panjang sudah dilakukan sejak malam hari tadi. 30 menit setelah insiden ini terjadi, yakni pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Pram dan juga pemirsa, kecelakaan komuter lain dari arah Cikarang menuju ke Bekasi ini menabrak sebuah mobil taksi dan tentunya ini mengakibatkan puluhan korban yang kini proses evakuasi melibatkan pihak dari Basarnas, kemudian pemadam kebakaran, kepolisian dan juga TNI, PMI dan juga sejumlah tenaga kesehatan. Informasi yang kami dapatkan memang 4 kantung jenazah kini sudah dibawa
menuju ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Dan kini pun kami masih terus melakukan pemantauan untuk proses pemotongan gerbong juga nampaknya saat ini dilakukan dengan menggunakan alat khusus, Pram dan juga pemirsa. Sejumlah pintu-pintu dan juga jendela dilepaskan dari gerbong. Kita saksikan bersama proses dari evakuasi kereta masih berlangsung. Sudah lebih dari 11 jam proses evakuasi saat ini. Untuk korban memang saat ini sudah dinyatakan oleh pihak petugas, ini sudah dibawa seluruhnya, baik itu korban yang meninggal dunia dan juga korban yang mengalami luka berat hingga ringan. Namun saat ini proses penyisiran oleh petugas masih terus dilakukan, Pram dan juga pemirsa. Ya, Anissa, kalau dari untuk rangkaian kereta Argo Bromo sudah dilakukan penarikan lebih dulu, namun untuk kereta komuter lain saat ini nampaknya dilakukan pelepasan pintu dan juga jendela untuk mempermudah penarikan kereta tentunya. Kita akan sama-sama menantikan. ya rekan Anissa, Proses penarikan kedua gerbong kereta ini. Ya Anissa, kalau dari pantauan Anda di lokasi saat ini dalam proses penarikan kereta api jarak jauh, kalau Anda lihat dari kerusakan dari KRL, apakah hanya satu gerbong? Bagaimana dengan gerbong-gerbong lainnya, rekan Anissa? Saat ini kondisi dari gerbong kereta memang yang rusak parah. Ini merupakan gerbong terakhir, yaitu gerbong wanita, gerbong komuter lain. Dan kalau dilihat memang ini kerusakannya cukup parah, baik itu di bagian pintu dan juga jendela, sehingga saat ini sedang dilakukan pemotongan gerbong menggunakan alat khusus oleh petugas. Untuk gerbong-gerbong yang lain, kami pun masih memantau. Untuk kerusakannya ini tidak terlalu parah, Pram dan juga pemirsa, sehingga saat ini petugas sedang fokus melakukan pemotongan gerbong yang terhimpit di paling ujung, yaitu gerbong ke-8 dari kereta komuter lain yang mengalami kecelakaan pada Senin malam. Kalau dilihat ini dari visual, memang dari petugas masih membawa beberapa kantung berwarna orange. Namun kami pun masih terus melakukan konfirmasi apakah masih ada sejumlah korban yang belum dibawa menuju ke rumah sakit, karena memang informasi yang terakhir kami dapatkan seluruh korban ini sudah dilakukan evakuasi, yang mana 4 kantung jenazah tadi sudah dibawa dan dilakukan identifikasi. Sementara
total korban yang meninggal dunia ada 7 korban, kemudian untuk yang mengalami luka ada 81 korban, baik itu yang mengalami luka berat hingga luka ringan. Pram dan juga pemirsa, disaksikan di layar kaca, di layar televisi Anda. Saat ini tim dari PMI dan juga Basarnas nampaknya sedang berjibaku. Mereka sedang melakukan evakuasi. Namun nampaknya masih ada korban yang terhimpit. Tapi kami juga masih terus melakukan konfirmasi. Itu artinya belum seluruhnya korban yang terevakuasi, Pram dan juga pemirsa. Kami tentunya berharap proses evakuasi ini dapat segera terselesaikan dan tidak ada penambahan korban jiwa dalam insiden ini. Kita saksikan bersama, Pram dan juga pemirsa, saat ini bongkahan dari gerbong kereta mulai dilepaskan dari area lintasan. Namun dari pihak PMI dan juga Basar. Ya, pemirsa, ada kendala sinyal dari laporan Anissa Rizkia langsung dari lokasi evakuasi dari KRL yang ditabrak oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo, pemirsa. Hingga saat ini, pemirsa, proses penyisiran masih dilakukan, sementara proses evakuasi dari 2 orang yang terjebak tadi pagi, pemirsa, sudah berhasil dilakukan. Namun hingga saat ini penyisiran masih terus dilakukan. Dan kami juga tadi melihat beberapa petugas Basarnas masih tetap menyisir ke dalam. Dan ada beberapa juga yang membawa kantung oranye yang diperkirakan itu adalah kantung jenazah, pemirsa. Namun kami cukup berharap tidak ada lagi penambahan korban jiwa atas kecelakaan yang terjadi tadi malam, pemirsa. Namun informasi yang kami dapatkan tadi dari rekan kami Anissa Rizkia, dari sejak pukul 6 pagi tadi ada 4 kantung jenazah yang dibawa atau baru dibawa pada pagi hari ini pada pukul 7:45 tadi. Kami juga belum bisa memastikan apakah jumlah 4 kantung jenazah yang dibawa pada pukul 7.45 ini di luar dari korban 7 korban yang meninggal, yang dinyatakan telah meninggal, pemirsa. Namun kami masih berharap tidak ada lagi korban yang terjebak ataupun korban tewas tambahan dari musibah tabrakan 2 kereta ini, pemirsa. Dan dari pantauan terakhir, pemirsa, bodi dari kereta api Argo Bromo yang sebelumnya telah menembus sebagian dari bodi gerbong kereta KRL telah ditarik keluar, pemirsa. Dan ini bisa terlihat jelas, lebih jelas kembali untuk para petugas untuk melihat kondisi kerusakan dan juga menyisir apakah ada korban jiwa tambahan dari kecelakaan yang telah terjadi ini, pemirsa. Ini banget kan? Ya, Anissa masih bisa mendengar suara saya dengan jelas, rekan Anissa. Iya, Anissa. saya masih mendengar jelas. Anissa, ini para Suara petugas, Pram? para petugas Basarnas tengah menutup, entah apa yang ditutup di sana. Apakah ini ada dugaan adanya korban baru tambahan dari kecelakaan ini? Ya, betul sekali, Pram dan juga pemirsa. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Nampaknya informasi yang kami dapatkan terakhir dari PT KAI yang menyatakan bahwa seluruh korban sudah berhasil dievakuasi. Nampaknya masih ditemukan korban di gerbong 8 komuter lain. Kami belum mengetahui secara pasti apakah
akan ada penambahan jumlah korban yang meninggal dunia. Namun kami pastikan bahwasannya ini merupakan sebuah kantung jenazah yang mana dari tim gabungan dari Basarnas dan juga PMI sedang melakukan evakuasi pemotongan lempengan logam pintu-pintu dari kereta komuter lain ini dilakukan guna mempermudah proses dari evakuasi. Dan nampak di layar televisi Anda pemirsa, proses evakuasi masih berlangsung. Sebuah kantung jenazah dibawa menuju ke area gerbong dalam. Itu artinya masih ditemukan korban berada di area dalam gerbong. Kami pun berharap tidak ada penambahan jumlah korban jiwa. Informasi yang terakhir kami dapatkan, Pram dan juga pemirsa, total ada 7 korban dinyatakan meninggal dunia. Dan 81 korban yang dinyatakan luka berat hingga luka ringan sudah dibawa menuju ke rumah sakit rujukan terdekat. Salah satu diantaranya yaitu RSUD Bekasi, Jawa Barat. Dan kini nampaknya memang proses dari evakuasi masih berlangsung. Dari tim Basarnas dan juga tim kesehatan sedang mengadakan diskusi, kemudian melakukan pengangkatan dari area dalam gerbong. Anissa, tampaknya ada 1 jenazah kembali baru ditemukan oleh tim Basarnas pagi ini. Ya. 1 jenazah baru saja dibawa, Pram dan juga pemirsa, diangkut dari gerbong 8 komuter lain. Dan kini kami akan mengkonfirmasi penambahan jumlah korban dari insiden kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat ini. Ya, sejumlah petugas saat ini sedang berjibaku melakukan pengangkatan sebuah kantung jenazah berwarna orange dibawa menuju ke area dalam stasiun Bekasi Timur. Nampak di layar televisi Anda. Selain itu, sejumlah petugas juga masih nampak melakukan penyisiran. Dan kami pun berharap tidak ada penambahan jumlah korban jiwa akibat insiden yang terjadi pada Senin malam ini. Ya, Anissa, apakah Anda baik-baik saja, Anissa? Ya, Pram dan juga pemirsa, kita saksikan bersama proses pemotongan logam pintu dan juga jendela kereta komuter lain ini sedang dilakukan oleh tim evakuasi dari pihak KAI dan juga dari Basarnas. Kemudian ada sejumlah teknisi yang saat ini sedang melakukan proses penyisiran juga
Kami pun berharap tidak ada ditemukannya kembali korban jiwa di gerbong 8 yang kondisinya ini sudah rusak parah akibat kecelakaan yang terjadi, yaitu kereta komuter lain ini menabrak kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Hingga pagi hari ini sudah lebih dari 11 jam proses evakuasi masih berlangsung. Pram dan juga pemirsa, kini satu kantung jenazah tengah dibawa. Itu artinya total di pagi hari ini sudah ada 5 kantung jenazah yang dibawa dan saat ini sedang dilakukan proses identifikasi. Kami pun berharap dengan total korban yakni 7 orang dinyatakan meninggal dunia dan 81 mengalami luka. Ini tidak ada penambahan kembali, namun kami akan mengkonfirmasinya kepada petugas karena memang saat ini proses evakuasi pun juga masih berlangsung. Untuk gerbong dari kereta api saat ini juga masih dilakukan penyisiran. Untuk kereta komuter lain yang rusak parah ini merupakan gerbong ke-8, yaitu gerbong wanita. Dan saat ini juga kami menyaksikan bahwasannya dari teknisi KAI, kemudian dari tim Basarnas, kemudian dari Polri dan juga TNI masih terus melakukan evakuasi. Demikian Pram. Ya, Anissa, satu jenazah baru kembali ditemukan. Diperkirakan mungkin totalnya saat ini pagi hari ini pemirsa mencapai 8 dinyatakan tewas setelah meninggal dunia, namun belum diketahui apakah 4 kantung jenazah yang sebelumnya tadi Anissa sampaikan kepada kami telah dibawa, apakah ini termasuk dari 7 korban yang dinyatakan tewas atau korban baru. Ya, Anissa, kalau kondisi saat ini, apakah di posko pencarian para korban di sana tengah berkumpul atau keluarga yang tengah mencari anggota keluarganya belum ada kabar hingga saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, posko tanggap darurat kini masih berdiri dan sejumlah keluarga masih menantikan keluarga yang pada Senin malam ini melakukan perjalanan menggunakan kereta api komuter lain. Namun informasi secara pasti apakah ada korban yang belum ditemukan, kami juga masih terus mengkonfirmasinya kepada petugas karena memang saat ini proses dari evakuasi masih berlangsung dan kami pun juga belum bisa memastikan apakah dari proses evakuasi korban ini sudah selesai dilakukan karena saat ini nampaknya dari teknisi PT KAI sedang melakukan pemotongan sisi gerbong, baik itu dari sisi pintu dan juga jendela. Kita saksikan bersama di layar televisi Anda proses dari penarikan tadi sudah dilakukan, yakni 2 gerbong KA Argo Bromo Anggrek dari stasiun Bekasi Timur sudah dilakukan penarikan.
Dan kini saat ini dilakukan pemotongan logam dari sejumlah sisi, yaitu kereta komuter lain pasca terjadinya insiden pada Senin malam. Dari kejadian pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, 30 menit setelahnya dilakukan proses evakuasi hingga pagi hari ini juga masih berlangsung, Pram dan juga pemirsa. Itu artinya sudah lebih 11 jam tim gabungan melakukan evakuasi, yaitu dari pihak Basarnas, kemudian dari pihak teknisi PT KAI dan juga PMI serta Polri dan juga TNI masih berjibaku melakukan penyisiran gerbong kereta komuter lain. Dan saat ini suasana di stasiun Bekasi Timur ini memang tidak bisa dilalui, di mana salah satu jalur di Bekasi Timur ini memang masih dilakukan evakuasi. Informasi yang kami dapatkan tidak hanya di stasiun Bekasi Timur yang mengalami imbas karena insiden semalam, namun Vice President Corporate Communication KAI Ada Purba mengatakan total ada 27 perjalanan yang dihentikan keberangkatannya dari dan menuju stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir Jakarta akibat insiden yang terjadi. Ya. Aduh, depan rumah. Ya, ampun. Tuh Be, kemari dulu Be ke stasiun Bekasi Timur tuh Be. Sini lu ambulan buru nih, ini parah banget udah, banyak korban. Tuh Be, kemari dulu nih lewat Pasar Baru. Lewat RW 5 aja, lewat RW 5 nih. Udah parah banget ini, udah banyak banget korban.